Pemirsa Intens Investigasi, rasa bahagia dirasakan Sarwendah Tan karena ia merayakan Imlek tahun ini bersama dengan kekasihnya, Giorgio Antonio. Gio tidak hanya telah memikat hatinya, tapi juga telah memikat hati anak-anak serta keluarganya. Namun, kepergian sang ayah membuat perayaan Imlek tahun ini benar-benar berbeda bagi Sarwendah. Imlek tahun ini adalah Imlek pertama yang ia lalui tanpa sosok ayah tercinta yang belum genap setahun meninggalkannya. Benarkah Sarwendah masih menangis ketika melihat foto mendiang ayahandanya? Seperti apa jawaban Sarwendah ketika Betran putra Onsu tidak ikut merayakan Imlek bersamanya tahun ini? Benarkah harapan Sarwendah di Imlek tahun ini adalah sinyal agar Gio mempersunting dirinya di tanggal yang penuh arti bagi mereka, yaitu 1 Mei 2026 nanti? Lalu, apakah perbedaan Shio antara Sarwendah dan Gio memiliki makna tertentu tentang hubungan asmara mereka? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, ada yang berbeda dalam perayaan Imlek tahun ini bagi Sarwendah Tan. Sarwendah merayakan Imlek tahun ini bersama kekasihnya, Giorgio Antonio. Hadirnya Gio di sisinya membuat segalanya berubah. Seperti diketahui, status hubungan asmara mereka sudah diumumkan belum lama ini. Sarwendah mengakui bahwa Gio tidak hanya telah memikat hatinya, tapi juga telah memikat hati anak-anaknya dan juga keluarganya. Dan di Imlek tahun ini untuk pertama kalinya Sarwendah merayakannya bersama Gio. Opa tadi kesini kok gitu, karena kan emang orang-orang deket gitu. Ya Opa tadi kesini juga makan bareng sama keluarga, sama tim juga gitu. Ada partner aja gitu yang sekarang nemenin ngobrol gitu, dan kan bukan cuma deket sama aku doang, tapi deket sama keluarga juga, sama anak-anak juga. Sarwendah juga mengungkapkan bahwa putrinya Thalia akhirnya bisa dekat dengan Giorgio. Menurutnya, anaknya bisa merasakan perbedaan antara kasih sayang yang dicurahkan secara tulus dengan yang hanya dibuat-buat. Kedekatan putrinya dengan Gio terjadi karena putrinya merasakan kasih sayang yang tulus dari Gio kepadanya. Sarwendah juga menceritakan perkembangan anak-anaknya belakangan ini yang sudah mulai belajar mandiri. Semakin banyak pertanyaan yang mereka tanyakan kepada Sarwendah dan sering membuatnya kewalahan. Anak kecil juga perasa ya, anak kecil juga tahu kapan waktunya mereka benar-benar merasakan apakah ada kasih sayang tanpa harus bisa dibuat atau disetting ya. Karena kan menurut aku anak-anak zaman sekarang sih jawabannya atau pertanyaannya itu kayak kita baru ngomong satu, dia tanyanya udah kayak banyak banget gitu. Jadi ya itu perasaan anak-anak sendiri yang kadang membuat aku sendiri pun kayak kaget. Ya banyak lah pertanyaan tiap kali sebelum tidur gitu, kalau misalnya kita pillow talk itu banyak sekali. Cuman ya aku mencoba, ya udah mulai ngobrol sih. Kalau Thalia udah mulai dewasa, jadi dia udah mulai suka ngobrol gitu, suka ngurus ini itu sendiri, jadi udah milih ini itu sendiri. Sebenarnya Tania juga sih udah mulai ngurus kayak ya udah tanggung jawab gitu. Misalnya kita jalan-jalan, dia bawa barang apa, dia harus tanggung jawab sendiri. Atau kadang dia mau baju apa, dia udah pilih sendiri gitu. Kalau Cici lebih dewasa lagi gitu. Jadi ya pasti seberjalannya umur, fase anak-anak kan beda-beda. Tak hanya itu, Sarwendah juga menjawab pertanyaan tentang komunikasinya dengan Betran putra Onsu alias Onyo. Dan juga ia menjelaskan alasan Onyo tidak hadir di acara Imlek keluarga Sarwendah kemarin. Nah kebetulan kalau misalnya masalah Onyo, aku udah chat dia dari
lama banget gitu, udah dari minggu lalu udah aku chat gitu, cuman mungkin Onyonya lagi sibuk kali, jadi dia belum bisa mereplay chat aku gitu. Jadi ya udah diundang dong pastinya kan, gimana pun pasti tetap undang, tetap ajak, nggak mungkin tidak gitu, cuman mungkin Onyonya lagi sibuk. Ternyata Uncle Jordi juga ngechat gitu, tapi ya mungkin Onyonya sibuk. Perayaan Imlek tahun ini memang terasa berbeda bagi Sarwendah. Sarwendah merasakan bahwa Imlek tahun ini lebih bersahaja. Hal itu terjadi karena sang ayah belum genap setahun meninggalkannya. Dalam tradisi Tiongkok, masa berkabung bagi keluarga dilakukan selama 1 tahun setelah kepergian mendiang ayahnya. Karena itu, kemeriahan perayaan Imlek tidak dijalani sepenuhnya oleh keluarga Sarwendah. Sarwendah bahkan tidak menampik kalau dirinya masih merasa sangat sedih ketika melihat foto mendiang ayahnya. Tradisi ya tadi makan ngumpul bareng keluarga. Kemarin itu paling kita lagi mau mencoba suasana baru, makan di restoran. Nah biasanya kan malamnya kita makan sabu-sabu, paginya kita acara. Karena ini berbeda, jadi malamnya kita pergi makan di restoran biar suasananya beda. Hari ini kita makan shabu-shabunya gitu, karena kalau Imlek pasti makan shabu-shabu. Kalau misalnya tiap Imlek pasti Nai masak sabu-sabu, kue lapis biar rezekinya berlapis-lapis. Tapi sabu-sabunya boleh, kalau kue lapisnya Nai nggak boleh bikin kue lapis. Jadi akhirnya kita yang dikasih aja, karena katanya kan kebetulan Yaya belum setahun, jadi nggak boleh bikin kue lapis dulu gitu. Tapi pasti makanan wajib yang selalu ada pasti shabu-shabu. Ya mereka udah ngerti sih, kan waktu itu juga pada saat acara Yaya juga mereka ngerti, terus sudah dikasih tahu juga, oh iya Yaya belum setahun ya gitu. Ya mengerti sih mereka, jadi kayak nggak boleh ada barongsai di rumah, kan biasa pasti ada barongsai itu. Nah ini kebetulan kemarin pas kita malam kan sebelum Sincia ada malam makan-makan keluarga juga gitu. Itu di restorannya ada barongsai gitu. Jadi udah kasih tahu anak-anak juga nggak boleh barongsainya lagi nggak bisa kita ajak ke rumah ya. Iya, tanpa barongsai, tanpa busana merah, tanpa amplop merah gitu. Sebenarnya tradisinya masih sama aja gitu, sama aja semuanya, cuman ya beda lah, ada kehadiran atau nggak ada kehadirannya itu pasti ada beda jauh. Mereka juga udah pada bilang pasti kalau ada Yaya lebih heboh lagi, lebih seru lagi, lebih meriah lagi gitu, karena kan Yaya orangnya cheerful banget gitu, jadi ya pasti ada kehilangan itu, tapi ya tetap harus dijalani kan. Aku tiap kali ngeliat foto Yeye masih sangat sedih buat aku gitu. Jadi ya makanya kadang kalau lagi ngeliat gitu kayak ya udahlah gitu. Sarwendah juga menjelaskan target dari hubungan asmaranya dengan Gio. Ia meyakinkan bahwa pelan tapi pasti hubungan asmara mereka akan menuju ke impian mereka bersama, yaitu pelaminan. Artinya, menurut Sarwendah hubungan asmara mereka dijalani dengan tidak terburu-buru. Yang penting, keduanya tetap merasa nyaman terhadap satu sama lain. Sarwendah juga menjelaskan tentang perbedaan shio di antara mereka. Menurut perhitungan kepercayaan Tiongkok, keduanya memang cocok karena perbedaan usia mereka hanya 4 tahun. Lantas, apa harapan Sarwendah di Imlek tahun ini? Benarkah harapannya yang ingin hidup lebih bahagia merupakan sinyal untuk Gio agar mempersunting dirinya di tanggal 1 Mei mendatang? Next targetnya, ya doain aja ya. Kayaknya ini baru official ya. Baru official, sabar ya kan. Slow but sure gitu ya. Ya sabar aja lah, pelan-pelan, apapun ya nggak ada dikejar-kejar waktu juga. Jadi ya senyamannya aja, dijalanin aja. Aku shio ular, opa shio ayam gitu. Cocok nggak? Ya kalau misalnya menurut Chinese itu kan beda 4 tahun itu cocok gitu. Karena kan kalau Chinese beda 4 sama 8 cocok. 3 sama 6 ciong katanya. Ciong itu apa? Ciong itu kayak nggak cocok gitu. Gimana ya? Ciong lah gitu. Banyak kasih pacar sini yang kalah. Harapannya mungkin Citra? Harapannya semoga di tahun yang baru ini hidupnya bisa makin bahagia lagi,
terlepas dari segala sesuatu yang tidak enak ya. Dan yang pastinya anak-anak sehat selalu, bahagia selalu, bisa mencapai apapun yang mereka inginkan. Sarwendah mengungkapkan sosok Giorgio Antonio bagi dirinya. Lantas, benarkah daya pikat Gio begitu kuat mempengaruhi dirinya dan juga anak-anaknya? Pemirsa, jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, Sarwendah telah mengungkapkan kebahagiaannya dengan Gio sebagai sepasang kekasih. Kepada tim Intens Investigasi, Sarwendah secara eksklusif mengungkapkan bahwa dirinya dengan Gio telah resmi menjalin hubungan asmara. Sarwendah mengungkapkan kebahagiaannya menjadi kekasih Gio. Selama ini mereka memang membalut hubungan mereka sebagai partner kerja. Kini mereka tak lagi sembunyi-sembunyi sebagai pasangan kekasih. Mereka siap melangkah bersama di bawah sorotan mata publik. Dengan kehadiran Gio, Sarwendah yang sebelumnya terbiasa hidup mandiri, kini bisa saling menopang, saling membantu, serta saling berbagi. Dan hal itu membuatnya merasa bahagia. Sarwendah juga mengenang momen manis di tanggal 1 Mei 2025 silam. Di momen itu, pertama kalinya Gio memberanikan diri bertukar nomor telepon dan mengirimkan pesan pertamanya kepada Sarwendah. Menurut Sarwendah, momen itulah yang ia jadikan waktu yang tepat jika ia ditanya tentang tanggal mereka jadian. Sebenarnya itu ditodong ya, kita juga nggak ada persiapan, kaget ditanya kayak gitu, cuman ya udahlah gitu loh. Maksudnya ya emang pas lagi lunch juga bareng sama para Sargios gitu, happy lah. Apapun yang baik ya didoain yang baik ya, kita bersyukur, seneng gitu. Jadi semoga semua jalannya juga baik. 1 Mei itu pertama kali dia ngechat aku gitu. Pertama kali kita tukeran nomor, istilahnya dia ngechat aku gitu. Pendekatannya lumayan lama lah gitu, maksudnya ya berproses lah gitu. Jadi ya nggak tiba-tiba dan nggak, ya pokoknya ya, apalagi kan aku juga pasti nggak cuma mikirin diri aku sendiri, kan juga mikirin anak-anak gitu. Jadi ya mengambil suatu keputusan juga nggak pure dengan aku doang gitu. Jadi ya kebetulan anak-anak juga cocok, ya aku happy lah. Kebiasaan mandiri. Kebiasaan mandiri, semuanya sendiri. Jadi tiba-tiba ada orang yang ternyata pasangan tuh bisa jadi partner kerja juga ya. Pasangan tuh bisa saling bantu, saling support, jadi happy lah. Sarwendah juga mengungkapkan betapa nyamannya ia terperangkap dalam kasih sayang Gio. Karena Gio tidak hanya telah memikat dirinya, tapi juga memikat hati anak-anak serta keluarganya. Di mata Sarwendah, Gio adalah sosok pria yang peduli. Meski datang dari latar belakang yang berbeda, tetapi keduanya berusaha saling menyesuaikan diri. Gio yang awalnya sangat private dengan hidupnya, kini belajar menghadapi sorotan publik. Sementara Sarwendah sendiri, kini mulai belajar menjaga ruang privat dalam kehidupannya. Nyamannya karena dia tidak hanya dekat cuman sama aku doang, tapi sama anak-anak aku, sama keluarga aku juga. Dan dia juga orangnya family man kan, jadi dia juga dekat sama keluarganya dia gitu. Jadi aku ngerasa ya sama tipikalnya gitu, sama-sama dekat sama keluarga. Terus dia juga orangnya care gitu, jadi ya happy lah. Ya lumayan sama-sama bisa mengimbangi sih. Jadi ya dia bisa mengikuti, apalagi kan dia orangnya private banget tadinya sebenarnya gitu. Dia juga mengerti ketika dekat sama aku ya privacy akan sedikit menghilang. Dan aku juga jadi kayak belajar mengimbangi dia juga. Jadi ada beberapa yang mungkin yang kita perlu privacy ya, kita belajar gimana caranya di dunia
public figure ini gimana caranya supaya ada privacy, aku juga bingung. Sarwendah dan Gio sebelumnya telah menghabiskan liburan Natal bersama. Lantas, seperti apa keseruan mereka saat itu? Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, pasangan Sarwendah dan Gio telah menghabiskan waktunya bersama. Tepat saat liburan Natal 2025 lalu, Sarwendah menjelaskan bahwa momen tersebut terjadi atas usulan anak-anaknya. Mereka mengusulkan agar menggelar acara makan bersama, di mana mereka bisa makan bersama dengan teman-temannya. Pada momen tersebut, selain mengundang rekan-rekan bisnisnya, Sarwendah juga mengundang Gio ke acara tersebut. Suasana yang ramai di rumah Sarwendah ketika itu merupakan hal yang pertama kali Gio saksikan. Suasana tersebut diakui Gio berbeda, karena Gio dikenal Sarwendah sebagai sosok yang lebih private. Mau tak mau, Gio harus beradaptasi dengan situasi tersebut. Hari ini emang sebenarnya request dari anak-anak, mereka mau Natalan, makan-makan bareng sama temennya. Jadi makanya kita adain makan-makan, tapi kita ngundang banyak brand-brand yang udah kerja sama juga, dan kebetulan aku sering kerja samanya bareng sama Opa, jadi makanya Opa kesini, kita ada semua brand-brand juga sambil makan-makan. Makan-makan untuk 4 tahun ya? Ya. Mungkin Koko ke rumahnya Ciwen, Iya, pertama. gimana ngelihatnya rame gini kok? Rame, fun juga. Ya, ini lah, makan spend time lah, ngobrol-ngobrol. Pengalaman baru. Iya, Natalan bersama gitu maksudnya. Makan-makan, ya pengalaman gimana ya? Mungkin juga sering makan bareng ya. Iya, nah ya mungkin ini pengalaman juga kayak kalau acara tuh ternyata rame banget ya, Iya. berbeda vibes-nya mungkin. Iya. Kan kalau Opa orangnya lebih intimate, lebih private gitu, terus tiba-tiba ini sangat rame, jadi ya perlu adaptasi. Dan emang kebetulan kita juga banyak ketemu teman-teman, terus brand-brand, jadi banyak ngobrolin kerjaan juga, ngobrol-ngobrol santai juga. Tadi kita mau tukeran kado, tapi kayaknya nggak keburu soalnya udah pada capek kan pasti, jadi mestinya kita lain kali udah tahu kartunya sebelum. Iya, hari sebelum, iya. Mestinya ya namanya perjalanan hidup, kita nggak ada yang tahu ya, jadi ya dinikmatin aja naik turunnya dan bersyukur aja, dan yang pastinya berharap tahun depan makin lebih baik lagi. Apapun yang terjadi, doa semoga segala sesuatunya bisa jadi lebih baik lagi dan bisa lebih tenang lagi, lebih damai lagi. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers.